DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap LKPD Bupati Kota Waringin Barat tahun anggaran 2022 dan 3 buah Raperda tahun anggaran 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. AB Merdeka. Merdeka. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu dimohon kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waringin Barat untuk membacakan daftar hadir para anggota Dewan pada persidangan hari ini. Kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan, disilakan. Daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada rapat paripurna ketiga masa sidang ke-1 tahun sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kota Waringin Barat tahun anggaran 2022 dan 3 buah Raperda Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2023 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Jumlah anggota 30 orang, hadir 17 orang, tidak hadir 13 orang. Demikian jumlah kehadiran disampaikan. Mohon maaf, diulangi jumlah kehadiran. 17 orang, tidak hadir 13 orang. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan daftar hadir para anggota Dewan. Dari jumlah anggota 30 orang, hadir 17 orang, tidak hadir 13 orang. Berdasarkan ketentuan pada tertib DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat pasal 145 ayat 1 huruf C quorum persidangan Kabupaten Kota Waringin Barat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD disebutkan bahwa rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan rancangan peraturan daerah wajib dihadiri oleh minimal sekretaris daerah. Sehubungan dengan Saudara PD Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat dan Saudara PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini berada di luar daerah, maka PLT Sekretaris Daerah melalui surat pendelegasian tugas nomor 100/92/PEN 2023 tanggal 15 Maret 2023 mendelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yaitu Bapak Dr. Andes Syahrudin MSI untuk menghadiri rapat paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023 pada hari ini. Berkenan dengan hal tersebut, saya meminta pendapat kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada hari ini, apakah rapat paripurna pada hari ini dapat ataupun sepakat kita laksanakan? Laksanakan. Saudara anggota Tuslam Amirudin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan paripurna dan seluruh hadirin yang kami hormati. Berkaitan dengan kondisi hari ini, ya sesungguhnya bagi saya tidak masalah. Cuma mungkin ini menjadi catatan bahwa terkait dengan apa sudah ada dalam tatip kita, harapan saya bisa dihormati dan kita jaga bersama oleh semua pihak. Artinya baik kami, kita sebagai DPRD maupun pemerintah daerah. Sehingga kalaupun hari ini kita ternyata juga tetap melanjutkan paripurna dengan pemakluman karena tidak hadirnya unsur minimal sekda itu, tapi jangan sampai ini juga menjadi kebiasaan ke depan. Jadi harapan kita ya ke depan agar sekali lagi ini tidak menjadi kebiasaan, tapi mari sama-sama
inisiatif kami kepada pemerintah daerah juga agar ini dihargai, sehingga sebisa mungkin ke depan juga bisa terjadwal sedemikian rupa agar apa yang ditentukan adalah tatip bisa terlaksana dengan konsisten. Jadi terkait dengan itu, ya untuk hari ini karena memang kita juga tidak ingin karena penundaan paripurna hari kemudian juga menghambat atau katakan merubah jadwal lain yang sudah padat, maka prinsipnya saya setuju. Cuma catatannya agar tidak menjadi kebiasaan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara anggota Kuslam Amiruddin atas beberapa hal yang disampaikan. Intinya pada hari ini beliau menyatakan sepakat paripurna dapat kita lanjutkan. Namun ini menjadi catatan bagi pihak eksekutif agar kedepannya kita tetap mengacu kepada aturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Waringin Barat. Namun semua itu ketika memang terjadi situasi dan kondisi ini memerlukan kesepakatan, sehingga ketika anggota yang hadir sudah menyatakan sepakat, ini dapat dijadikan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekali lagi saya ungkapkan, apakah kita sepakat untuk melanjutkan paripurna kita pada hari ini? Lanjut. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu serta pimpinan yang hormati, lanjut saja pimpinan. Permasalahan ini juga pernah kita alami, bahwa ini juga pernah saya sampaikan ketika pembentangan umumnya akan disampaikan. Kami sebelum sudah menyampaikan agar pertama dinas-dinas terkait itu harus hadir pimpinan, karena pada umum ini tujuannya untuk menyampaikan dari tambahan-tambahan praksi kepada dinas terkait. Apalagi pada saat ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, banyak yang harus kita sampaikan. Namun apa yang telah kita rencanakan untuk menyampaikan, tentunya orang yang harus kita tunggu-tunggu untuk hadir ini tidak hadir. Namun ini sebagai catatan, ini sudah sekian kali pimpinan sehingga kita melanggar tatip yang kita sepakati dan kita buat, namun kita sendiri yang melanggar tatip itu. Dan ini cuma catatan, ini catatan terakhir lah. Bila mana dalam waktu hal-hal yang sedemikian, kami sangat berharap agar paripurna dapat ditunda pimpinan. Untuk kali ini silakan dilanjut. Terima kasih pimpinan. Terima kasih saudara anggota Muhammad Kasim atas penyampaiannya. Pada dasarnya kita meminta kesepakatan. Ketika memang ini sepakat, ini bisa menjadi dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian tentang hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, tentunya ini kita sampaikan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah nanti akan menindaklanjuti, menginstruksikan apa yang kita minta atau yang kita pertanyakan untuk mendapat jawaban dari SOPD, ataupun nanti bisa dijawab secara langsung oleh pihak eksekutif, dalam hal ini kepala daerah. Baik, dengan demikian, karena saudara anggota yang hadir pada hari ini sudah menyatakan sepakat, maka rapat pada hari ini dapat kita lanjutkan. Yang saya hormati yang mewakili Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, yang saya hormati yang mewakili Kapolres Kabupaten Waringin Barat, yang saya hormati para staf ahli, asisten, dan yang saya hormati para pejabat, para kepala dinas, kepala badan, serta pejabat eselon 3 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Waringin Barat yang hadir pada kesempatan hari ini, serta yang saya hormati rekan-rekan dari wartawan. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan persidangan dewan ini dalam rangka melaksanakan rapat paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waringin Barat. Atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada rapat paripurna dewan hari ini, kami atas nama pimpinan rapat dan seluruh anggota dewan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami muliakan, adapun yang menjadi acara pokok pada persidangan dewan hari ini
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketawan Barat adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan rapat oleh pimpinan rapat. 2. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ketawan Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketawan Barat atau LKPJ tahun anggaran 2022 dan 3 buah Raperda tahun 2023. 3. Penutup. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang lalu dalam acara rapat paripurna kedua masa sidang 1 tahun sidang 2023, penjabat Bupati Kabupaten Ketawan Barat telah menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketawan Barat tahun anggaran 2022 yang di dalam laporan tersebut memuat hasil-hasil pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Selain penyampaian LKPJ dimaksud, pemerintah daerah Kabupaten Ketawan Barat juga menyampaikan 3 buah rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Ketawan Barat, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketawan Barat tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketawan Barat tentang penyelenggaraan perpustakaan. 3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketawan Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Untuk itu, sesuai dengan mekanisme rapat, maka penyampaian LKPJ dan 3 buah Raperda dimaksud harus ditanggapi oleh fraksi-fraksi pendukung yang ada di DPRD Kabupaten Ketawan Barat. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ketawan Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketawan Barat tahun 2022 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketawan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga hari ini Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 kita dapat hadir di ruangan sidang Dewan ini pada acara sidang paripurna yang ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023 dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Ketawan Barat terhadap pertama laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketawan Barat tahun 2022, kemudian Raperda tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, kemudian selanjutnya Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, yang terakhir Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Golongan Karya, dan selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada hadirin yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti sidang Dewan hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada hakikatnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2022 adalah deskripsi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022 dengan mengacu kepada rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 serta rancangan kerja pembangunan daerah tahun 2022. Dengan kata lain, LKPD ini telah merupakan progress report atau catatan atas capaian kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2022
sekaligus sebagai upaya nyata dalam menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Capaian pembangunan di Kabupaten Kota Tanjung Barat selama tahun 2022 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan dokumen berencana yang telah dilaksanakan secara selaras, sinergis, koordinatif, integritas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Di samping itu, pelaksanaan proses pembangunan diharapkan dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, investasi di dunia usaha, koperasi, UKM, tata ruang, kependudukan, ketenagakerjaan, kepemudaan, dan olahraga, pemerintah yang bersih, profesional, dan responsif, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengentasan desa tertinggal di daerah Kabupaten Kota Tanjung Barat yang sama kita cintai ini. Terkait ketiga perda yang diajukan di atas, yaitu tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, diharapkan mampu menambahkan ruang terbuka hijau yang selama ini berkurang sebagai akibat dan dampak alih fungsi lahan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi, serta sarana prasarana fisik lainnya, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur proporsi dan sebaran ruang terbuka hijau secara proporsional. Selanjutnya, terkait dengan raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, diharapkan mampu mencakup pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial berkaitan dengan poin di atas. Maka untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Kota Tanjung Barat dengan baik, maka pemerintah akan membentuk suatu regulasi yang dapat menjadikan petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kota Tanjung Barat ini. Dan yang terakhir, raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, diharapkan perpustakaan di daerah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka yang mana memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, khususnya di Kabupaten Kota Tanjung Barat. Sidang Dewan dan terhormat hadirin yang berbahagia, setelah mencermati beberapa aspek utama dan mempelajari pokok-pokok pikiran yang disampaikan fraksi golongan karya DPR Kota Tanjung Barat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sepakat dan menerima LKPD Bupati tahun 2022 dan 3 buah perda dimaksudkan dapat dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Kota Tanjung Barat berdasarkan tahapan dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami akhiri pemandangan umum ini, kami fraksi golongan karya ingin menyampaikan saran masukan sebagai berikut kepada pemerintah daerah. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, diharapkan dinas terkait untuk dapat menambahkan percetakan sawah pada lokasi-lokasi yang dianggap potensi untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi dan sawah. Yang kedua, diharapkan lahan pertanian nantinya khususnya LP2B agar dapat dipertahankan dengan cara memberikan inovasi
dan edukasi terhadap petaninya, sehingga para petani tidak melakukan alih fungsi lahannya dan bisa mendapatkan pendapatan yang layak seperti petani-petani lainnya. Kemudian